Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Harani Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kepailitan dan dasar hukumnya penundaan pembayaran. Pertama, di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan proses belajar secara daring saat ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah pengaturan HKI. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI. Selanjutnya pemerintahan Belanda mengundang Undang-Undang Merek 1885. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda dan Undang-Undang Peninggalan Belanda tetap berlaku. Namun tidak demikian hanya dengan undang-undang ditetapkan dan undang-undang bertentangan dengan pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang pasten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor CS5-41-4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor CG1-217 yang mengatur tentang pengajuan sementara pemerintah ke luar negeri. Pada 11 Oktober 1961, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Siregar, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3A, MPM 19050049. Baiklah, di mana di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari kita Rizky Hairani Lubis, yang di mana di sini saya akan membahas latar belakang ikut serta menjadi negara dalam TRIPS WTO dan rezim hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama, latar belakang ikut serta menjadi negara dalam TRIPS WTO. Latar belakang ini memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap menjadi perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang paling menyeluruh hingga kini. Yang kedua, rezim hak kekayaan intelektual atau HKI. Kekayaan intelektual atau HKI merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia melalui curahan pikiran, tenaga, daya cipta, rasa, dan karsa yang dapat berupa karya-karya dalam bidang teknologi, sains, seni, dan sastra. Hak kekayaan HKI adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegangan HKI untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penyaji kedua, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Skon Huda, NPM 19050047. Dan di sini saya akan membahas yaitu tentang objek perlindungan HKI di Indonesia tentang hak cipta.
Perlindungan hak kekayaan intelektual atau haki merupakan salah satu dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Tak hanya itu, jaminan atas haki juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, misalnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan perlindungan baik secara moral maupun kepentingan material yang dihasilkan dari karya saintifik, literatur maupun karya seni yang dibuatnya sendiri. Di Indonesia sendiri juga sudah memiliki kerangka hukum untuk menjamin haki. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hukum paten. Dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, misalnya dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam pasal 1 tentang hak paten disebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tak hanya secara global, Indonesia juga menduduki peringkat bawah dalam hak perlindungan haki di negara-negara di Asia. US Chamber of Commerce mencatat bahwa perlindungan hak cipta di tengah maraknya pembajakan merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia terkait perlindungan haki. Tahun 2017 lalu, Ditjen KI memperlakukan kebijaksanaan untuk memperkuat fungsi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam menegakkan perlindungan haki di Indonesia. Salah satu hal itu untuk meningkatkan fungsi PNS Ditjen KI diantaranya adalah menambahkan wewenang PPNS untuk melakukan proses mediasi bila ada sengketa terkait perkara haki. Mediasi ini merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa terkait haki di luar lembaga peradilan atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian diharapkan tentu akan semakin banyak inventor dan orang yang kreatif lahir di Indonesia yang dapat membawa dampak yang sangat positif bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Demikianlah hasil dari diskusi ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.